Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya sahabat-sahabatku semua. Selamat jumpa kembali dengan saya di sini. Saya ingin bercerita tentang ini kisah nyata sahabatku ya, kisah nyata tentang seorang Zainuddin. Zainuddin ini adalah anak yatim yang banyak dari hartanya diambil oleh Pak Ale dan bibi-bibinya. Dan apa yang terjadi? Mari kita simak ceritanya saat ini. Dimulai dari Zainuddin kecil ya. Di Zainuddin kecil ini tak banyak yang istimewa dari seorang Zainuddin ini. Dan sehingga menginjak dewasa dia seorang yatim sahabatku ya. Seorang yatim yang sejak dari bangku kelas 3 SD sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan sampai dewasa itu sudah tinggal sama seorang ibu saja sahabatku. Dan semenjak dia dewasa itu dia tinggal sama ibunya dan banyak dibantu oleh Pak Le dan Bu Le-nya, begitu sahabatku. Namun selepas dia menikah, dia tak banyak menuntut ya, padahal dia hartanya ada lah sahabat-sahabatku ya, hartanya ada. Dan berawal dari dia punya anak satu dan tempat dia tinggal itu sama Pak Le-nya diminta untuk ditukar sahabatku. Tempat dia tinggal, pekarangan yang dia tinggali itu diminta tukar sama pekarangan Pak Le-nya. Dan dia itu mau sahabatku ya, karena dia itu lugu sekali sahabatku ya. Jadi dia mau bertukarlah tempat tinggal itu yang biasanya dia halamannya luas, terus tempatnya juga strategis, pindahlah dia ke tempat yang berdekatan dengan kuburan sahabatku. Begitu, walaupun ngumpul sama Pak Le-nya, tapi dia dapat lahan itu sedikit lebih kecil ya dari tempat dia tinggal yang dia tinggali sementara itu. Namun terus sahabatku ya, terus dia nikah itu ikut istrinya ke rumah istrinya di desa sebelah sahabatku. Dan si yatim ini tidak tinggal lagi di tempat yang lahannya dia sendiri yang ditukar itu sahabatku, seperti itu. Jadi lahan itu dibiarkan kosong saja karena dia ikut si istri sahabatku. Dan lepas dari itu si ibunya dia itu sedikit ada masalah ya sama istrinya, sehingga dia tidak tinggal sama istrinya lagi sahabatku. Dia tinggal di rumah saudaranya di desa tempat dia tinggal sahabatku, seperti itu. Dan ada beberapa petak sawah ya, yang diambil sama Pak Le-nya yang pada waktu itu mengerawat ibunya sahabatku. Nah, si yatim ini tidak neko-neko, dibiarkan saja sahabatku, dibiarkan saja. Karena kemungkinan sawah itu untuk biaya perawatan dari sang ibu, seperti itu sahabatku. Walaupun si ibu dia itu tidak sakit, namun kemungkinan besar untuk biaya makan dan sehari-harinya, seperti itu sahabatku. Padahal dia sendiri seorang ibu itu tidak seberapa, makannya juga tidak seberapa, dan berpakaiannya pun juga tidak istimewa sahabatku. Dan itu tidak dibiarkan ya, walaupun dia tinggal sama saudaranya,
sama si yatim ini tidak dibiarkan setiap hari dikasih belanja seperti itu sahabatku. Sepeninggal ibunya dia harta itu tidak dikembalikan sahabatku, sawah itu tidak dikembalikan hingga saat ini sahabatku. Harta itu tidak dikembalikan sama si yatim itu. Berselang beberapa saat atau berselang beberapa waktu hingga si yatim ini punya anak 4, semuanya laki-laki sahabatku, seperti itu ya. Punya anak 4 yang saya tahu kehidupan dia itu di bawah rata-rata sahabatku. Begitu. Jadi sehingga soal tentang pendidikan anaknya pun juga tidak terlalu tinggi ya. Ada yang selepas SD sudah belajar bekerja, ada yang selepas sanawiyah, dan juga ada yang mondok ya. Yang mondok itu yang paling tua itu di mondok, yang saya tahu sekitar 7 tahun dia mondok di daerah Probolinggo sahabatku, seperti itu. Dan alasannya dia memondokkan anaknya pun itu sangat masuk akal sahabatku, karena anak yang tertua itu terkesan nakal, seperti itu sahabatku. Selepas dari itu, sawah itu yang diambil saudara ibunya itu mau diambil sahabatku sama si yatim ini. Namun yang ngambil sawah itu Pak Leknya itu bersikukuh tidak memberikan lahan itu sahabatku ya, sehingga terjadilah sedikit huru-hara ya, sampai urusannya sampai di kantor desa, seperti itu sahabatku. Namun berselang dia itu berjuang untuk merebut harta yang dia miliki, itu dia, hak warisnya dia sahabatku ya. Seharusnya harta itu turunnya ke dia, seperti itu sahabatku. Namun berselang waktu dia itu meninggal sahabatku ya. Si yatim itu meninggal, sehingga anak-anaknya yang meneruskan perjuangan dia untuk berjuang mengambil harta yang ada itu sahabatku. Namun berselang beberapa waktu ya, ada sekitar 40 hari dia meninggal, ada salah satu anak itu bermimpi sahabatku, bermimpi tentang si ayahnya itu, si bapaknya itu, si yatim itu bermimpi. Dan dalam mimpi itu sahabatku, dia bilang, si bapak itu bilang, "Nak, jangan teruskan, walaupun itu memang haknya kamu, jangan teruskan." Nah, ini pesannya beliau ya, pesannya si yatim itu. Sudah nak, ikhlaskan saja, karena kamu kalau mengotak-atik barang itu, harta itu, saya juga di dalam kubur tidak didiamkan. Begitu pesannya sahabatku. Kaget pas bangun tidur, si anak itu kaget sahabatku. Lalu keesokan harinya dikumpulkan semua saudara-saudaranya sahabatku ya, dikumpulkan, diberitahukan tentang hal mimpi yang dia alami itu sahabatku. Dan dia minta untuk menghentikan perebutan hak waris itu sahabatku. Dan keluarga itu juga sepakat untuk diam, seperti itu sahabatku. Namun diam itu bukan tidak berdampak positif ya, bukan tidak ada dampak pada yang mengambil harta itu sahabatku. Berselang beberapa tahun, yang saya tuh, ini kisah nyata sahabatku, sampai saat ini masih ada ya. Berselang beberapa tahun, yang mengambil harta itu sahabatku banyak dampak yang tidak baik ya terhadap keluarga itu sahabatku, sehingga keluarganya seakan-akan
hancur sahabatku ya. Keluarga itu seakan-akan hancur. Dimulai dari sang paman yang tidak mendengar, juga tidak, cara berpikirnya juga tidak bagus ya. Anggaplah seperti linglung itu sahabatku, seperti itu. Paman itu saudara ibu si yatim itu juga linglung sahabatku ya. Begitu. Dan anak-anaknya terkesan nakal sahabatku ya, seperti itu. Dan sampai si saudara ibunya itu juga meninggal dalam keadaan linglung sahabatku, seperti itu. Pelupa itu sahabatku, seperti itu. Dan anaknya yang sekarang pun masih ada sahabatku ya, sekarang pun masih ada. Dia susah mendengar, anaknya susah mendengar dan terkesan ibadahnya terganggu, seperti itu sahabatku ya. Was-was sehingga untuk sholat itu tidak pas jadi. Pokoknya terganggu sahabatku, seperti itu ya. Itu dampak yang tidak baik terhadap keluarga yang mengambil harta anak yatim. Dan si penukar tanah yang dia tinggali juga mendapat hukuman dari Tuhan sahabatku ya. Itu pun sampai sekarang dia masih ada sahabatku ya. Yang menukar tanah pekarangan itu, dia tersingkir atau diusir oleh keluarganya sendiri sahabatku. Itu udah dampak dari dia mengambil atau menukar harta itu sahabatku. Jadi betul sekali dawuh para ulama dan para kiai itu sahabatku. Jadi anak yatim itu jangan sampai diotok-otoki atau diakal-akali sahabatku, seperti apalagi diambil hartanya. Itu dampaknya sangat tidak baik sekali ya. Walaupun si yatim itu tidak berbuat apa-apa sahabatku, itu dampaknya tidak baik sama sekali. Jadi kesimpulannya dalam sebuah cerita ini, seharusnya yang yatim itu ditolong atau dilindungi, seperti itu sahabatku. Karena jika diakal-akali atau terkesan dibodohi ya, kita sendiri yang akan terdampak tidak baik itu sahabatku, seperti itu. Dan lepas dari itu semoga cerita ini berdampak positif bagi kehidupan kita sahabat-sahabatku. Maka harapan saya semuanya jaga sikap dan tetap berbuat baik, seperti itu sahabatku. Dan akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.